waktu itu emang tantangannya adalah bahasa Inggris. Nanti akan saya ceritain di video berikutnya bagaimana saya kemudian melalui bahasa Inggris itu, karena emang tujuannya kan untuk sharing-sharing ya. Saya akan coba cerita gimana saya nyiapin bahasa Inggris, walaupun sudah ada di blog saya juga di januarpahlevi.wordpress.com. Bisa dibaca juga detail bagaimana saya menyiapkan tes IELTS itu. Barulah kemudian saya pilih pilih negara, pilih kampus, dong. Tahun 2016 waktu itu saya masih, yang terpatri dalam kepala saya itu ya saya pengen sekali ke Belanda. Kenapa Belanda? Hubungan historisnya banyak, kuat sekali dengan negara kita. Ya, ada yang bilang Belanda tidak menjajah kita 3,5 abad. Ada yang bilang Belanda menjajah kita 3,5 abad. Sejarawan silahkanlah meributkan hal itu. Faktanya memang Belanda ada di Indonesia 350 tahun itu. Selama 3,5 abad itu ada Belanda di negara kita. Di wilayah negara kita tuh Belanda datang, walaupun bukan Belandanya ya, tapi apa kayak VOC-nya gitu. Salah satu perusahaan doang, kan nyebelin banget gitu ya. Kenapa? Itu historik, apa, latar belakang sejarahnya sangat kuat. Yang kedua, zaman saya masih senang banget nulis puisi, baca sastra dan sebagainya. Saya tahu bahwa ada karya sastra dari Indonesia, dari bangsa kita, itu di museum manapun nggak ada di Indonesia ini. Tapi di Leiden University perpustakaannya itu ada. Jadi saya kayak pengen banget datang ke Leiden University, saya pengen banget datang ke perpustakaannya, pengen banget baca tentang Indonesia yang ada di situ. Karena apa? Dari informasi sesingkat itu bahwa ada satu karya sastra, bahwa ada satu satu karya sastra yang berasal dari Indonesia, nggak ada di museum kita, tapi ada di sana. Itu sebenarnya bisa jadi ada banyak lagi arsip tentang negara kita, arsip tentang bangsa kita, yang bisa jadi adanya cuma di Leiden itu. Bisa jadi kan, kita nggak tahu. Makanya saya pengen banget, apalagi sekarang dengan teknologi cam scanner, kita nggak perlu minjem bukunya fotokopi, udah selama di perpustakaan kita foto-fotoin aja kan gitu ya. Kita baca untuk kepentingan pribadi, tapi kan nggak untuk dijual. Jadi menarik sekali datang ke Belanda itu. uh, Walaupun saya harus menghadapi kenyataan ya, di Leiden itu nggak ada jurusan buat anak teknik, ilmu sosial banyaknya. Akhirnya saya nggak, tentu saja nggak milih Leiden untuk apa namanya lanjut S2, tapi kan segalanya kalau sudah sampai Belanda ke Leiden kan bisa gitu ya, kan lebih dekat jalannya. Sehingga yang saya pertimbangkan waktu itu cuma dua kampus, Twente dan Delft. Kenapa Delft? Karena banyak sekali di sekitar saya itu, ya Allah ya, temen senior, seangkatan juga ada gitu ya. Dosen favorit saya juga lulusan Delft, dosen di teknik fisika, salah satu dosen favorit saya tentu saja itu juga lulusan Delft. Jadi kayak, wah, ini apa yang terjadi dengan Delft gitu ya, kok sepertinya keren sekali kalau kuliah, bisa kuliah di sana. Terus saya bandingkan satu lagi dengan Twente, University of Twente di Belanda juga. Saya lihat, saya bandingin keduanya, ya Twente terkenal banget di apa, di mesin pencarian di Google gitu ya. Kalau kita search Twente tuh banyak sekali iklannya tentang Twente. Delft terkenal dari sisi akademik, yang dimana memang saya ketemu sama orang-orang yang kuliah di Delft gitu ya. Akhirnya saya cari jurusan yang tepat, yang saya pengen banget waktu itu adalah Sustainable Energy System atau Sustainable Energy Technology, atau apapun yang berkaitan dengan renewable energy. Di dua-duanya ada. Ada satu lagi, jurusan taksiran saya waktu itu di apa namanya di Delft itu, eh, teknologi and policy management kalau nggak salah jurusannya itu. Kenapa? Kayak saya mikir, udahlah kalau S2 kayaknya kalau ngitung-ngitung lagi susah bener gitu ya. Ya udah, akhirnya gue ngambil, kayaknya gue mendingan ngambil yang policy policy gitulah, policy manajemennya. Itu kan kayak ya lebih lebih apa ya, lebih simple, nggak harus nurunin rumus, nggak harus bikin diferensial, nggak harus bikin integral, nggak harus coding dan sebagainya ya, walaupun kita nggak tahu ya di sananya gimana. Tapi waktu itu saya pilih, coba bandingin jurusan Sustainable Energy System, bandingin keduanya. Twente punya badge apa gitu ya, kayak akreditasi itu adalah jurusan, salah satu jurusan terbaik di Belanda kalau saya nggak salah ingat tahun 2016 itu. eh Terus saya nyiapin, saya lihat juga yang di Delft apa sih keunggulan dan sebagainya. Tentu saja saya lihat keunggulannya dari lulusan-lulusannya. Tapi akhirnya saya waktu itu, udahlah Twente aja. Kenapa Twente? Karena saya nggak punya duit waktu itu. Daftar Twente itu gratis. Daftar Delft
itu bayar pendaftaran doang. Ini pertimbangannya sama persis ketika saya dulu memilih kuliah S1 zaman saya kelas 3 SMA. Yang saya pilih waktu itu tuh bukan kampusnya tapi jurusannya. Saya pengen banget masuk jurusan teknik fisika. Nggak peduli mau di manapun gitu ya, asal tuh teknik fisika saya mau gitu. Tapi yang bagus kan tentu saja Institut Teknologi Bandung. Logika anak SMA waktu itu kan begitu ya. Wah, ya kalau masuk ITB kan keren banget. Wah, dugaannya begitu. Walaupun kata kakak saya nggak pantas masuk ITB karena eh, ya stylenya udah beda kata dia gitu, nggak cocok lu jadi ya Allah alam biswab, terserah dia lah penilaian beliau waktu itu. Sampai waktu saya ikut sama teman-teman saya berangkat ke lab school kalau nggak salah waktu itu ya, lab school di Rawamangun, pada beli formulirnya ITB, bayar 750.000. Nggak ada duit pak, nggak ada duit dulu saya buat beli formulir doang, masalahnya itu 70.000, nggak main-main kan gitu ya, 70.000 buat beli formulir doang. Wadah, uang jajan gue aja nggak sampai segitu dulu gitu. Sampai akhirnya saya waktu nemenin teman-teman saya ke lab school itu, saya cuma duduk di mobil karena itu kan mobil orang, saya cuma ikut rombongan, udah saya cuma ikut duduk aja gitu, nggak yang ikut turun beli, nggak, saya nunggu di mobil aja gitu, dah nggak punya duit gue gitu. Sampai kemudian ada informasi UTUL UGM, saya lihat website UGM sama dengan yang sekarang saya dapetin di S2. Waktu saya dikasih tahu ibu saya bahwa UGM itu kampus bagus, saya tuh nggak tahu lokasinya di mana, di Jogja sebelah mana. Saya pernah ke Jogja tapi nggak pernah ngeh UGM tuh sebelah mana, sebagus apa dan sebagainya. Itu kayak asing, benda asing itu, kayak budaya Korea itu kalau kata Dana stand up comedy itu, kayak benda asing yang saya nggak kenal gitu UGM tuh. Tapi terus kita lihat, oh ternyata ada teknik fisika. Dan biaya pendaftarannya UTUL waktu itu cuma 170.000, 175.000. Dan waktu tes UTUL, kalau saya nggak salah inget ya, mohon maaf nih panitia kalau saya salah, tapi dulu tuh waktu tes UTUL ada makanannya, dapat makan tuh gak? Enak banget gak? 190.000 dapat makan tuh. Dan saya tes di SMA 68 kalau nggak salah, di Jakarta. Itu menarik sekali, dan akhirnya ternyata saya dapat UGM teknik fisika. Dan satu hal yang sangat saya syukuri sampai hari ini, saya kuliah di UGM tadi karena memang berbagai macam hal yang luar biasa saya alami, bukan cuma dari sisi akademis ya. Pastikan betul teman-teman nggak cuma dapat akademisnya doang selama kuliah, tapi juga banyak hal lainnya. Ya jaringan, ya pertemanan, ketemu orang baik di sana, ketemu orang yang berjuang di sana, organisasi dan sebagainya. Jangan cuma kuliah tok, jangan cuma duduk di kelas dengerin pulang, makan, tidur, kamar mandi, jangan cuma gitu doang. Pastiin teman-teman dapat pengalaman sebanyak-banyak selama kuliah. Begitu juga nih milih S2, saya mikir apa kampusnya, nggak ada duit. Tadi balik ke Delft, nggak ada duit, udahlah Twente aja free. Saya ngambil IELTS, tes IELTS. Sekali coba ternyata berhasil gitu ya, 6,5 waktu itu targetnya. Ya standar S2 di mana-mana 6,5 gitu ya, kecuali Inggris ada jurusan yang 7. Malaysia juga saya cek ada jurusan yang 7. Jurusan yang saya incer di Malaysia dan Inggris tuh mintanya 7. Menariknya tahun 2017 tuh saya daftar Twente, saya daftar Twente doang gitu, Twente doang saya daftar. Yang saya kejar beasiswanya karena saya nggak punya uang untuk kuliah gitu ya, dan sudah punya anak waktu itu, prioritasnya berbeda. Prioritasnya udah beda. Yang saya incar biasa ada dua, UT scholarship, University of Twente scholarship, full scholarship, sorry, untuk tuition fee-nya doang, bayaran kuliah doang yang gratis dibayarin. Untuk kehidupan per bulannya kita harus cari sendiri, dan itu membuat saya mikir otak saya harus ngapain. Yang kedua, OTS, Orange Tulip Scholarship. Ini kayak, wah kalau jadi penerima OTS keren banget kayaknya ya. Ya dulu mikirnya simple gitulah. Terus UT daftar, OTS saya daftar, tunggu pengumuman. Ini udah saya ceritain di Instagram dikit saja. Saya berhasil diterima di Twente. Dulu saya mikir yang penting keterima kampus dulu, beasiswanya gampang. Ternyata sama-sama susah, biar keterima kampus belum tentu, apalagi beasiswa kan gitu. Cuman dulu saya mikir kalau kampus sudah keterima, beasiswa ya harusnya lebih mudah. Kenapa? Karena tentu saja pemberi beasiswa ngeliat, oh si anak ini sudah keterima kampus, yang ini belum. Harusnya kalau sudah one on one begitu kan, satu lawan satu begitu, harusnya dipentingkan yang
apa namanya, yang udah dapet kampus. Pikiran saya waktu itu, gitu. Pikiran saya waktu itu begitu. Ya akhirnya saya dapat Twente, diterima di jurusan Sustainable Energy Teknologi, sampai saya email-emailan sama kajurnya nanya dan sebagainya, perkuliahan, wah, komunikasi, dan ternyata beasiswa ditolak. UT scholarship saya gagal, OTS saya gagal. eh Mikir muter gimana caranya supaya tetap bisa kuliah tahun 2017. Kemudian mau nggak mau saya lihat LPDP. Saya pribadi nggak terlalu senang dengan beasiswa LPDP begitu ya, kayak bukan nggak senang ya, nggak ada minat ke arah sana. eh Alasannya apa ya? Ya dulu saya sempat bingung aja waktu bikin akun LinkedIn, apa sih bacanya, LinkedIn gitu ya. Waktu bikin akun LinkedIn kok tiba-tiba banyak sekali, ratusan orang add, judulnya, position mereka awardee LPDP, awardee LPDP, apa, saya bilang apaan sih ini manusia-manusia ini loh, waktu itu saya bilang. Sampai ketika saya diskusi sama beberapa orang di salah satu mall gitu ya di Jakarta, ini mereka nih mainstream dan eh, nggak ketahuan ke depan akan seperti apa. Dan bener ya, ada beberapa yang kejadian-kejadian ternyata mengecewakan dan sebagainya. Ya udah, itu dah berlalu lah. Tapi emang saya secara pribadi nggak berminat sekali yang namanya LPDP. Cuma 2017 tuh ada teman saya memang yang penerima LPDP, saya lupa dia diterima tahun berapa, cuman waktu itu dia mengajak saya untuk udah daftar aja LPDP. Akhirnya saya buka tuh tahun 2017. Twente itu masih masuk sebagai kampus tujuan, tapi nggak bidang engineering. Dia bidangnya pendidikan kalau saya nggak salah, education. Sama si apa satu lagi saya lupa. Pokoknya dia bukan bidang engineering. Bidang jurusan yang saya pilih dan saya diterima waktu itu nggak masuk situ. Saya tanya teman saya, gimana? Kalau kayak gini kan berarti nggak bisa. Ah, kata dia, udahlah coba aja. Nggak usah ragu. Yang penting kan daftar dulu, kata dia. Ya udah, saya daftar. Cuma ini pelajaran penting buat teman-teman. Buat saya juga sebenarnya. Waktu itu saya nunda-nunda. Sebenarnya setelah diterima di bulan, saya lupa bulan apa ya. Saya ceritain di Instagram tuh, aduh. Saya keterima Twente, kemudian gagal di beasiswa-beasiswa. Setelah itu tuh masih lama, deadline LPDP tuh masih Agustus, dan itu tuh belum belum bahkan belum bulan Juni gitu. Itu masih panjang sekali waktu untuk nyiapin dokumen dan sebagainya. Tapi kok iya, saya nggak nyiapin ya. Saya nggak nyiapin esai dan sebagainya, itu saya nggak nyiapin. Dokumen kayak surat izin dari atasan itu saya nggak nyiapin, rekomendasi itu saya nggak nyiapin. Saya baru nyiapin di bulan bulan Juli, akhir Juli itu saya baru nyiapin tuh, termasuk TBC itu ya. Dan saya upload kapan? Hari terakhir pendaftaran, dan mulai diupload jam 8 malam habis sholat isya itu. Jadi ya namanya kan banyak deadlineer gitu ya, di hari terakhir tuh portalnya macet, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan masuk ke akun kita aja tuh lamanya bukan main. Istri saya panik, saya juga ya, saya nggak panik gitu, biasa aja ya, agak kesel juga, lama banget sih ini, cuman kayak nggak yang panik. Dan udah apa adanya aja gitu. Saya masuk dong, akhirnya saya jam berapa tuh, baru jam setengah 12-an lah tuh saya bisa masuk akun, saya bisa upload dokumen, apakah anda yakin akan mensubmit, ya saya submit, jebret. Setelah disubmit, udah, sudah berhasil daftar jam 12:10. Nah besoknya ada berita pendaftaran LPDP diperpanjang 7 hari. Salahnya saya nggak ngecek, karena kan sudah disubmit ya, nggak bisa bikin lagi kan ya, setahu saya waktu itu kayak gitu. Pengumuman, saya gagal administrasi. Pengumuman gagal administrasi juga. Itu kan kayak apa ya, sampai teman saya yang udah anak LPDP tuh dia menghinanya bukan main, kok bodoh banget kata dia, bisa gagal administrasi tuh apa maksudnya, emang ada dokumen yang nggak lu upload. Saya upload semua, saya bilang, cuman salahnya saya nggak ngecek apakah ke upload apa enggak. Baru di tahun 2019 saya tahu, ketika saya mau daftar LPDP lagi di tahun 2019, saya buka pendaftaran lama saya. Jadi waktu itu masih bisa dibuka tuh. Pendaftaran pertama gagal administrasi gitu ya, di website itu gagal administrasi. Kemudian masih bisa di drop down dokumen-dokumen apa yang diupload. Ternyata di sebelah kanan ya, keterangannya tuh tidak diunggah, tidak diunggah, tidak diunggah. Jadi dokumen-dokumen yang saya upload di hari terakhir itu gak ada yang ke-upload gitu. Saya baru tahu di tahun 2019.
Jadi pelajaran pentingnya apa? Jangan suka nunda. Kalau dokumennya sudah siap sejak awal, upload, 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 upload. Dan waktu itu saya bersyukur gagal LPDP gitu ya. Bersyukur sekali. Dan agak sedihnya waktu gagal OTS dan gagal UT scholarship itu. Kenapa? Aduh, sebodoh itu kah saya gitu ya di mata mereka sehingga saya nggak pantas dapat beasiswa itu. Padahal OTS kan nggak, sampai ada yang ngomong ke saya, lu kan jagonya ngomong, nggak jago di tulisan. entah entah nih pujian atau entah nih sindiran gitu ya. Dia bilang, ya bagaimana mungkin ada yang mau nerima lu tanpa wawancara, tuh nggak mungkin. Nggak, tapi saya nggak sakit hati. Saya orang yang kalau digituin malah weh, oke, gitu, oke, malah kayak pengen membuktikan bahwa saya bisa. Itu 2017. Saya siapin lagi untuk 2018, mumpung IELTS belum mati waktu itu ya. IELTS tuh awal-awal 2017. Twente lagi saya daftar. Twente daftar, OTS-nya siap-siap daftar lagi kan. OTS-nya daftar setelah Twente-nya keterima waktu itu. UT-nya langsung daftar. Bedanya ternyata di tahun 2018 kampusnya nolak. Saya nggak diterima di jurusan yang saya tuju. Dengan alasan di emailnya itu ada mata kuliah di S1 yang nilainya kurang. Susah bener dah jadi manusia dengan IPK 3,0 sekian 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 gitu ya kan. Nggak 3,00, 3,0 sekian 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 tuh susah lah hidupnya kayaknya. Kayak udahlah nggak usah mikirin S2 gitu kayak gue. Udahlah S2 dengan beasiswa itu hanya mimpi untuk Anda gitu. Wajib bener. Ya, tahun 2018 itulah yang kemudian saya down. Jatuh. eh Pikirannya agak kesel, ya kecewa sama diri sendiri jelas. Agak berlangsung lama waktu itu di tahun 2018 sampai saya menemukan, ya apa ya, sebelum menemukan titik baru saya bilang, apaan sih ini gitu ya, apakah sebodoh ini gitu ya, apakah emang saya nggak pantas gitu ya, kok begini banget hidup. Nyalahin hidup nggak, saya nyalahin diri saya sendiri. Nyalahin kenapa dulu S1-nya nggak terlalu serius, walaupun saya IPK 3,0 itu sudah happy banget ya. Ya, apakah memang kuliah S2 itu cuma untuk orang yang selama di kampus nggak pernah organisasi? Kayaknya nggak juga, banyak juga teman saya aktif organisasi sekarang S2 dengan beasiswa banyak. Waktu itu saya pikir kayak gitu. Sampai akhirnya saya menemukan titik di mana saya ngerasa zalim sama pekerjaan. Saya padahal niatnya dulu itu niat kerja, cari pengalaman ya, kerja, cari pengalaman, melihat dunia dengan lebih luas begitu ya, melihat dunia kerja dengan lebih luas. Setelah saya dapat apa yang saya inginkan di dunia kerja, baru saya S2. Dulu kan awalnya kan ternyata gitu ya, tadi saya cerita. Terus kalau saya flashback, saya kayak reka ulang selama saya kerja dari tahun 2014 itu, kok kayaknya gua kerja kok nggak fokus gitu, nggak kayak nggak sepenuh hati gitu, nggak apa ya, nggak yang oke, saya sedang jadi pekerja, yang namanya jadi pekerja yang diberikan ke saya harus selesai dengan seprofesional mungkin dan sebaik mungkin waktu itu. Dan saya ngerasa saya zolim di situ. Ngerasa lah harusnya saya kerja, kok malah di kantor mikir S2, mikir persiapan ini, belajar air dan sebagainya. Iya, itu kesalahan saya. Saya ngerasa seperti itu. Di 2018 itulah kemudian saya bilang, oh, gue salah jalan gitu, gue salah langkah. Harusnya gue fokus kerja, ngebangun karir profesional, mengetahui bidang apa yang gue pengenin gitu ya, mengetahui bidang apa yang sedang saya inginkan, yang ingin saya lalui ke depan di dunia kerja begitu ya. Dan saya mulai memisahkan yang mana dunia kontribusi dengan dunia kerja. Gimana caranya? Berat. Kontribusi itu sendiri, kerja itu sendiri. Terus berhasil nggak? Kita lihat aja kemarin.
sampai S2 itu folder S2 di laptop saya itu saya umpetin gitu. Ini serius. Saya umpetin di sebuah tempat yang jarang sekali saya buka. Ya, saya umpetin di tempat yang sama sekali jarang saya buka gitu ya. Kenapa? Tujuannya udah supaya saya fokus nggak baca folder S2. Saya mau fokus kerja. Akhirnya saya mulai memfokuskan diri di kerja. Ternyata ketika kita fokus, jalan terlihat semakin lebih terang, lebih jelas. Penilaian kinerja saya kalau di perusahaan saya sekarang, tempat kerja saya sekarang kan dinilai ya, karyawan ini nilainya A, B, C, D, E. Dari awal masuk di kantor yang sekarang itu ya saya tidak pernah dapat grade paling tinggi gitu, nggak pernah dapat waktu itu di tahun 2018 itu. Kok ya jelek terus performance, ya memang saya harus mengakui ya memang performance-nya jelek gitu, memang kinerja saya jelek gitu, nggak pantas dapat di atas C, itu nggak pantas. Sampai 2012 itu saya coba fokus, oke. Kita lihat apa yang bisa kita perbaiki, ketemu teman-teman yang ya memang kerjanya bagus juga. Naik kinerjanya. Nilai kinerjanya kinerja dinilai baik sama manajemen. Bersyukur dong, karena apa, itu kan berimpact dengan bonus akhir tahun gitu ya. Ya, alhamdulillah naik. Oh, naik. Ternyata saya salah. Jadi buat teman-teman, kalau sudah memutuskan kerja dulu. Fokus. Apa yang teman-teman lihat di dunia kerja, jangan sampai teman-teman nggak ngelihat apapun di dunia kerja, tapi malah ngeliatin S2, mantengin ke arah S2, terus dunia kerja di sini nggak dilihat, S2 dilihat. Padahal di dunia kerja banyak yang bisa dikembangin. Bukan cuma mengembangin lingkungan, tapi diri kita juga bisa berkembang dan sebagainya. Dan saya masuk lagi-lagi tadi di project management, yang mana harusnya anak baru nggak boleh masuk situ dulu. Saya baru tahu di tahun 2000 berapa tuh ya, lupa, 19 apa 18 tuh saya baru tahu bahwa harusnya saya nggak boleh masuk situ. Yang boleh masuk unit saya waktu itu adalah senior-senior. Barulah di tahun 2019 awal, tiba-tiba ada di salah satu grup WhatsApp ada mas-mas yang nge-share kalender beasiswa PDF. Saya download dong. Ya, saya nggak tahu siapa yang buat. Saya cuma bisa bilang terima kasih sekali buat teman-teman atau organisasi komunitas apapun yang membuat kalender beasiswa di tahun 2019 itu ya. Karena dari tangan teman-teman lah kemudian saya menemukan ini semua. Kemudian saya baca dan saya udah nggak tertarik lagi sama sekali dengan Belanda, dan saya mulai mengubah waktu itu, kayak saya menanyakan ulang apakah saya benar-benar pengen bergerak di bidang renewable energy, apakah saya mau mulai masuk ke dalam dunia yang spesifik itu gitu ya. Karena ternyata emang saya lebih senang pada hal yang general. Makanya dulu saya kenapa milih teknik fisika bukan teknik elektro atau teknik mesin, karena saya tahu teknik fisika itu sangat luas. Istilahnya jurusan dulu apa sih, menjembatani bidang-bidang lain. Yang namanya jembatan harus kuat di bidang yang ini, harus kuat di sisi yang ini, kan gitu ya. Di tengahnya dia melalui apapun, biasanya ada sungai Cisadane besar, berarti dia harus lihai melihat itu. Jadi makanya kenapa saya senang banget di fisika itu. Sehingga saya memutuskan waktu itu kalau saya S2 lagi di 2019 awal tuh ya, waktu saya ngeliat kalender beasiswa, kalau saya mau S2 lagi saya harus ngambil teknik fisika lagi gitu, paling enggak. Kemudian saya buka, yang menarik adalah saya tidak tertarik lagi dengan Belanda waktu itu. Justru yang saya lihat adalah beasiswa Swedish Institute Scholarship for Global Professional, kalau nggak salah lengkapnya gitu deh, bisa dilihat di webnya si.se. Saya baca persyaratan dan sebagainya. Ini beasiswa ditujukan untuk mahasiswa dari negara-negara dunia ketiga, Indonesia salah satunya gitu ya, yang memang aktif di bidangnya, punya organisasi, ya di masyarakat, punya kegiatan sosial dan sebagainya. Ini kayak wow, saya bilang wow, ada ternyata beasiswa kayak gini ya. Saya juga waktu itu lihat Chevening, saya juga waktu itu lihat Australia Award Scholarship. Tapi yang paling menarik kok kayaknya Swedish Institute itu. Dan ketika saya cek kampus di Swedia, entah kenapa kok yang menarik Chalmers, bukan yang lain. Ada, Chalmers bukan yang terbaik, saya tahu. Kalau secara peringkat di QS gitu ya, Chalmers tuh bukan nomor 1. Tapi nggak tahu kenapa yang membuat saya tertarik tuh kok
Chalmers ini ada apa sih gitu ya, kenapa saya tertarik banget sama Chalmers ini. Dan tentang Swedia sendiri sama, ketika saya waktu mau kuliah ke Jogja, saya nggak tahu sama sekali apa itu Swedia. Yang saya tahu cuman IKEA gitu ya. Di sebelah mana negaranya saya juga nggak tahu sampai sekarang. Bahkan kalau saya ngecek di webnya IATA untuk apa namanya, kalau mau baca persyaratan masuk negaranya itu, saya masih suka salah ngeklik di peta dunianya itu Sweden sebelah mana sih. Yang saya ingat cuma satu, Swedia itu almarhum Pak Rahman Sudio, dosen teknik kimia UGM, yang waktu itu sempat mempromosikan saya di salah satu tim apa namanya penelitian energi terbarukan khususnya bidang matahari, energi matahari, dan istrinya almarhumah Bu Siti. Yang saya ingat cuma beliau, selebihnya enggak. Terus entah dengan polosnya saya nyiapin dokumen, jadi begitu baca kalender itu nggak lama saya lihat Chalmers, jurusannya saya pilih lagi-lagi sustainable energy. Waktu itu saya belum, tanpa istikharah, tanpa udahlah saya sustainable energy dulu lah. Ternyata Swedia mau mengizinkan apa namanya pendaftaran S2 di Swedia itu kayak kita terpusat gitu ya. Kita buka satu website, masukin, bikin akun di situ, kita bisa milih 4 kampus dan 4 jurusan. 4 jurusan. Kampusnya beda-beda boleh, nggak harus satu kampus yang sama. Dengan bayar 900 SEK, 900 krona. Saya nggak tahu kenapa waktu itu langsung bayar gitu aja, 900 krona itu. Langsung bayar gitu aja tanpa pikir panjang, tanpa mikir apa-apa lagi. Udahlah daftar, bayar. Dan pilihan cuma satu, Chalmers Sustainable Energy. Dengan niat saya mau daftar Swedish Scholarship. Saya udah minta rekomendasi ke 2 orang. Ternyata rekomendasi pakai form gitu ya. Sampai udah saya dapat project waktu itu 2019. Nggak fokus di S2 lagi, karena fokus project dulu aja. Saya bilang nanti insya Allah masih ada waktu buat nyiapin S2-nya, buat nyiapin apa namanya beasiswanya. Ternyata pas hari terakhir pendaftaran beasiswa, ada teman saya di kantor nanya, "Yan, caranya Arab daftar beasiswa, wis upload dokumen." Ini orang kayak hafal aja gitu ya, apa kesalahan saya gitu. Dan itu hari terakhir, dan saya belum nyiapin apapun kecuali CV. Akhirnya ya saya nggak daftar lagi beasiswa di situ. Lemes bukan main, saya bilang. Gila, gagal lagi gara-gara hal kayak gini, saya bilang. Dan waktu pengumuman kampus 3 April 2019, agak terlambat waktu itu, tahun 2019, saya keterima lagi di Chalmers jurusan Sustainable Energy Technology. Yang menarik dari Swedia adalah berangkat nggak berangkat, teman-teman akan diundang acara pre-departure meeting. Berangkat atau tidak berangkat, kita akan diundang sama kedubes, kedutaan besar Swedia yang kerjasama dengan alumni Swedia kalau saya nggak salah. Mereka ngadain acara seminar gitu, kayak persiapan keberangkatan lah istilahnya kali ya. Ada yang apa namanya mahasiswa sana cerita, kita di setelin video anak-anak PPI sana gitu ya. Itu yang membuat saya kayak mulai jatuh cinta sama Swedia waktu itu tuh. Wah gila,